Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 10 bulan 10 tahun 2024 sudah dicatat dalam sejarah olahraga sepak bola nasional kita. Timnas Indonesia, skuad Indonesia dikadalin oleh wasit Ahmad Al-Kaf berasal dari Oman pada putaran ketiga di fase grup penyisihan Piala Dunia di grup 3 ketika menghadapi Bahrain sebagai tuan rumah. Dan itu akan dikenang sepanjang masa oleh Ahmad Al-Kaf. Menjadi wasit yang ditunjuk oleh Federasi Asosiasi Sepak Bola Dunia FIFA, kebanggaan. Tapi ternyata sama dengan wasit PON. Jadi ada di Sapa Teman, kita akan sedikit membahas dan menganalisa tentang perjalanan Timnas Indonesia ke Cina. Kita lupakan kejadian-kejadian di Bahrain dan kita sambut, kita jelang pertandingan berikutnya melawan Tiongkok di Stadion Guangdong, Cina. Kita membahas lagi tentang hasil pertandingan melawan Bahrain. Sudahlah, kita lupakan. Tapi yang jelas, gol-gol yang diciptakan oleh anak asuh Coach Sintayong adalah gol-gol yang indah. Seperti gol Ragnar Oratmangun di menit ke-36 dan gol cantik dari Rafael di menit ke-75. Ya, tapi itulah sepak bola. Kalau dibilang keberuntungan, siapa yang beruntung? Tim tuan rumah kalau tidak dibantu oleh wasit yang kurang ajar. Kemungkinannya Indonesia akan meraih poin penuh 3 dan menjadi runner up di grup 3. Ya sudahlah, kita lupakan. Bukan hasil mengecewakan, ini sebenarnya sudah terprediksi ataupun mengimbangi tuan rumah Bahrain yang berperingkat 79-78 dunia dan melawan tim kita ya. Ini sesuatu yang memalukan sebenarnya untuk Bahrain. Ya, kita lupakan. Kita akan melihat bagaimana tim negeri tirai bambu menyambut Timnas Indonesia. Posisi tim Tiongkok masih ada di dasar klasemen dengan poin 0, belum pernah memenangkan ataupun belum meraih poin seri di babak pertandingan ketiganya. Dan strategi yang cukup unik namun berbau sedikit licik kita bisa lihat. Dan ini dia sudah dihimpun dari teman-teman kanal lainnya. Inilah strategi Cina untuk bikin Timnas Indonesia capek sebelum bertanding. Pada tanggal 15 Oktober mendatang, Timnas Indonesia akan bertanding dengan China. Qingdao Youth Football Stadium adalah venue yang dipilih oleh China untuk menjamu Timnas Indonesia. Perlu diketahui Timnas Indonesia akan lebih dulu bertandang ke Bahrain National Stadium untuk melawan Timnas Bahrain, tepatnya pada tanggal 10 Oktober. Setelah itu skuad Garuda akan menuju Cina, namun tidak ada jadwal penerbangan langsung dari Bahrain menuju Qingdao, Cina. Timnas Indonesia harus menuju Bandara Doha, Qatar terlebih dahulu untuk menuju Bandara Hong Kong. Dari Hong Kong kemudian menuju Bandara Qingdao, Cina. Perjalanan tersebut diperkirakan memakan waktu 30 jam. Awalnya Stadion Qingdao jadi strategi untuk lemahkan Indonesia, kini justru jadi senjata makan tuan bagi Cina. Ya, itulah yang banyak ditulis oleh media Cina belakangan ini. Pada awalnya Cina memilih Stadion Qingdao yang jaraknya 6 jam lebih dari Beijing untuk membuat pemain timnas kekelahan. Namun strategi itu justru jadi senjata makan tuan. Pasalnya Indonesia akan tiba lebih dulu di Beijing daripada timnas Cina itu sendiri. Itu karena penerbangan dari Bahrain ke Beijing hanya memakan waktu 9 jam saja. Sementara itu timnas Cina yang kini sedang away ke Australia punya waktu pulang lebih lama. Penerbangan dari Australia ke kota Qingdao sendiri memakan waktu 18 jam. Lawatan skuad Timnas Indonesia ke Cina adalah lawatan terakhir untuk away, untuk tandang. Jadi di leg pertama ini akan menutup lawatan terakhir. Selanjutnya Indonesia akan menghadapi Jepang di penutup leg pertama. Kemudian di akhir tahun nanti ataupun di awal tahun 2025 akan kembali digelar penyisihan
atau putaran ketiga di grup 3 leg kedua, dan kesempatan itu Indonesia akan mengambil alih sebagai tim tuan rumah dan 2 kali lawatan ke Jepang serta ke Australia. Ini memungkinkan Indonesia masih bisa mengumpulkan banyak poin, dan harapan besar kita lagi Indonesia menjadi runner up. Terus dukung dan berikan doa yang terbaik untuk skuad timnas Indonesia. Berikut ini kita lihat analisa dari channel-channel teman-teman kita pada pertandingan Cina melawan Indonesia. Setelah mendapat amunisi tambahan para diaspora, Indonesia jadi lawan yang mesti dihindari. Tim-tim di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 meyakini pasukan Sinteyong adalah lawan yang sulit untuk ditundukkan. Australia dan Arab Saudi sudah membuktikannya, dan mungkin ketika kamu menyaksikan video ini, nasib serupa juga dialami oleh Bahrain. Cina juga tampaknya ikut-ikutan keringat dingin menghadapi Indonesia. Saking ketar-ketirnya, mereka sampai menyiapkan berbagai siasat agar Indonesia tak memetik poin di Cina. Teranyar, hampir bersamaan saat Cina dikalahkan Indonesia di final Piala Suhandinata, lini masa ramai berita tentang Cina yang akan melaporkan Indonesia ke AFC. Pelaporan itu berkaitan dengan proses naturalisasi Eliano Reinders dan Miss Hilgers. Mereka menganggap naturalisasi keduanya tidak sah. Salah satu yang dipermasalahkan adalah pengambilan sumpah WNI yang tidak dilakukan di Indonesia. Memang, proses pengambilan sumpah WNI kedua pemain tersebut dilakukan di KBRI di Brussel, Belgia. Sementara pemain lain mengambil sumpah WNI di kantor Kemenkumham Jakarta. Oleh karena itu, Cina sampai mengancam akan melaporkan Indonesia ke AFC apabila keduanya turun di laga melawan Cina. Indonesia konon bisa disanksi berupa kalah WO dari Tiongkok. Tuduhan ini jelas tidak berdasar, terlebih FIFA sudah menyatakan proses naturalisasi Eliano dan Miss sah. Kalau FIFA saja nggak rewel, kenapa Cina malah sewot? Erick Thohir juga sudah mengkonfirmasi bahwa pengambilan sumpah WNI tak memungkinkan di Indonesia karena kedua pemain sibuk berkarir di Belanda. Sebelum mencari ontran-ontran dengan menyeret AFC, Federasi Sepak Bola Cina CFA sudah lebih dulu mengakali agar Indonesia susah payah ketika datang ke Cina, yakni memindahkan venue ke Qingdao. Selain akan menempuh jarak yang lebih jauh, cuaca di Qingdao terbilang dingin. Cina memperkirakan para pemain timnas Indonesia tidak cocok bermain di suhu dingin. Namun yang mereka tak sadari adalah sekarang timnas Indonesia isinya para pemain yang berkarir di Eropa. Suhu dingin tentu bukan masalah, demikian kata Arya Sinulinga. Malahan dengan memindahkan venue ke kota yang jaraknya 1 jam lebih perjalanan naik pesawat dari Beijing itu bisa jadi senjata makan tuan buat timnas Cina sendiri. Ketika naskah ini dibuat, timnas Cina malah tidak diizinkan untuk mencarter pesawat. Selama ini timnas Cina diberi fasilitas mewah seperti koki dan pesawat charteran. Namun performa mereka yang tak kunjung membaik memaksa CFA menarik izin sewa pesawat bagi timnasnya sendiri. Itu juga dilakukan karena desakan para penggemar. Tentu ini merugikan. Cina akan menempuh perjalanan jauh ke Qingdao setelah pada tanggal 10 Oktober bertamu di Adelaide, Australia. Jika menggunakan penerbangan komersial, perjalanan dari Adelaide ke Qingdao memakan 2 kali transit. Akan jadi perjalanan yang sangat melelahkan bagi timnas Cina. Terlepas dari itu, Cina serius menjamu Indonesia di Qingdao. Qingdao Youth Football Stadium telah disiapkan. Pertandingan antara klub lokal Qingdao Hainiu menghadapi Wuhan Three Towns yang semula akan digelar di Qingdao Youth Football Stadium sampai dipindah ke Qingdao West Coast University City Stadium. Venue pertandingan Indonesia versus Cina nanti memang salah satu stadion terbesar di Provinsi Shandong. Kapasitasnya mencapai 50.000 penonton. Selain itu, stadion ini termasuk stadion berstandar A FIFA.
Sayangnya timnas Indonesia kemungkinan akan bergelut dengan rumput yang menyebalkan di Qingdao Youth Football Stadium. Saat naskah ini ditulis, mengutip Kompas setelah mengirim tim ke Qingdao, Sumarji mengatakan kondisi rumput stadion ini kurang baik jelang kehadiran timnas Indonesia. Selain akal bulus yang mungkin akan jadi bumerang bagi timnas Cina sendiri, kondisi mereka jelang melawan Indonesia juga sedang koyak di sana-sini. Beberapa pemain pilar berpotensi absen menghadapi Indonesia. Paling tidak saat naskah ini ditulis ada lebih dari 2 pemain yang terancam absen. Sang kapten Wuli terpaksa tinggal di Shanghai untuk pemulihan cederanya. Ia absen di laga melawan Australia, namun kabarnya akan tetap dipaksa main menghadapi Indonesia. Alan Douglas Borges, pemain naturalisasi Cina, juga diragukan tampil melawan Indonesia. Selain 2 nama itu, media Tiongkok 163 juga mengabarkan bahwa pemain seperti Yang Zhexiang dan Lin Liangming diragukan tampil karena cedera. Branko Ivankovic sedang puyeng mencari penggantinya, apalagi Stephen Chow dari tim Shaolin dilarang main karena terlalu OP. Boleh dibilang timnas Cina sedang dalam kondisi lemah. Di samping cedera yang mendera, rumah tangga tim sedang tidak harmonis. Susutnya kepercayaan dari publik Cina turut melunturkan kepercayaan federasi terhadap tim asuhan Ivankovic. Di kursi kepelatihan juga memanas. Seiring dorongan agar Ivankovic mundur makin keras. Di luar, orang meragukan, dari dalam para staf sudah kehilangan respek pada Ivankovic, salah satunya sang manajer Zheng Zi. Perpecahan muncul usai sang pelatih tetap membawa Behram Abdueli di laga melawan Arab Saudi, padahal Zheng sudah mencoret pemain dari etnis Uighur tersebut. Namun Ivankovic membangkang. Hasil pembangkangan itu adalah kekalahan dari Arab Saudi. Selain internal yang ombang-ambing, timnas Cina juga terbilang tim ringkih. Di laga melawan Jepang, kelemahan itu kelihatan. Selain lemah, para pemain juga seakan tak memiliki fighting spirit di laga tersebut. Kendati begitu, Branko Ivankovic meyakini bahwa timnya akan meraih hasil positif di laga melawan Indonesia. Mengutip Sohu, ada beberapa strategi yang mungkin akan diterapkan Ivankovic. Salah satunya, Cina akan coba mengontrol permainan dari lini tengah. Pemain seperti Jiang Shenglong, Abdueli, Si Weneng, dan Li Yuanyi akan dipaksa bekerja lebih keras. Indonesia sendiri diprediksi bakal menekan sejak menit awal. Apalagi jika tidak ada masalah di laga melawan Bahrain, Indonesia akan tampil dengan kekuatan penuh. Adanya Eliano Reinders, serangan bisa lebih cair. Belum lagi ada bek yang juga dapat mengancam pertahanan lawan seperti El Nyengir. Selain itu, Taeyong punya opsi juru gedor. Jika Rafael Strike mungkin akan menjadi penyerang palsu atau malah melebar, dan Ragnar Oratmangun mampet, Malik Rizaldi masih bisa menjadi ujung tombak. Menarik dinanti apakah bomber ganas di Liga 1 itu bisa mengonversi umpan cantik dari Calvin Verdong, Eliano hingga Tom Haye maupun Jai Itses menjadi gol. Hampir semua pemain yang dipanggil STY bisa bermain di segala posisi. Mungkin akan ada kejutan. Asnawi Mangkualam yang gacor parah di posisi gelandang di Port FC bisa jadi juga akan diterapkan di timnas, mengingat posisi lamanya mungkin akan diisi Sandy Walsh. Melihat kondisi sekarang, merebut poin penuh dari Cina seharusnya bukan perkara rumit. Namun Indonesia tetap perlu mawas diri karena dari 17 pertemuan menghadapi Cina, Indonesia cuma bisa menang 3 kali. The Dragons sudah 11 kali menang. Selain itu, Branko Ivankovic bagai memedi bagi para pelatih asal Korea Selatan. Hampir semua pelatih dari negeri drakor yang berhadapan dengannya tak mampu memetik kemenangan. Mulai dari Park Hang-seo, Park Sung-hwa, bahkan Shin Tae-yong. Ya, saat membesut Oman, Ivankovic pernah mengatasi perlawanan Indonesia asuhan STY pada tahun 2021 lalu. Satu-satunya pelatih asal Korea Selatan yang belum pernah dikalahkan Branko Ivankovic adalah Kim Do-hun, bekas pelatih interim timnas Korea Selatan.
Akhirul kalam, mari berdoa agar hasil super positif diraih timnas Indonesia. Ingat kata Bung Karno, jika kita punya keinginan kuat dari dalam hati, maka seluruh alam semesta akan bahu-membahu mewujudkannya. Terima kasih sudah menyimak channel dari Sapa Teman. Indonesia harus kita pastikan lolos ke Piala Dunia 2026. Baiknya di peringkat 3 atau 4. Peringkat 2 mendampingi Jepang, tetap harapan kita itu. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum. Salam semangat sepak bola Indonesia.